Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai hemostasis. Hemostasis adalah proses yang kompleks yang terjadi untuk menghentikan perdarahan, terjadi secara spontan dan terlokalisir, serta mempertahankan darah tetap dalam keadaan cair di dalam pembuluh darah. Hemostasis dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu hemostasis primer dan hemostasis sekunder. Pada hemostasis primer, begitu pembuluh darah kita luka, trombosit akan menempel atau adesi pada serat kolagen yang terbuka. Terjadi di antara sel endotel dan pembuluh darah, dan adesi trombosit akan diikuti reaksi pelepasan dan agregasi trombosit sehingga terbentuk sumbat trombosit. Sedangkan hemostasis sekunder adalah aktivasi enzimatik protein koagulasi yang akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Fibrin akan menstabilkan sumbat trombosit yang terbentuk pada hemostasis primer dengan membentuk sumbat hemostasis. Kalau pembuluh darah kita luka, maka darah akan keluar dari pembuluh darah dan segera akan terjadi vasokonstriksi pembuluh darah untuk mengurangi darah keluar. Setelah itu terjadi adesi dan agregasi trombosit yang merupakan hemostasis primer. Hemostasis primer akan diikuti pembentukan benang-benang fibrin atau hemostasis sekunder dan dihasilkanlah sumbat hemostasis. Proses hemostasis terjadi melalui integrasi dan interaksi yang teratur antara pembuluh darah, trombosit, protein koagulasi, sistem fibrinolisis, dan inhibitor atau antikoagulan alami. Ini adalah endotel pembuluh darah, kemudian sel yang kecil-kecil ini adalah trombosit. Ini adalah suatu proses bekuan. Kita lihat di sini sudah terbentuk hemostasis sekunder karena sudah ada benang-benang fibrin. Apabila nanti endotel sudah kembali pulih seperti biasa, maka benang-benang fibrin ini akan dihancurkan oleh sistem fibrinolisis. Pembuluh darah merupakan suatu sistem yang tertutup dari arteri, kemudian ke arteriol, ke mikrosirkulasi, ke venul dan vena, kemudian kembali ke aliran sirkulasi paru-paru, kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh darah arteri yang dindingnya tebal dan pembuluh darah vena yang dindingnya tipis. Pembuluh darah arteri berotot tebal, kenyal, dan pada trauma berat baru rusak. Dari arteri darah akan mengalir ke arteriol, dari arteriol ke kapiler, dari kapiler masuk ke mikrosirkulasi yang halus dan mudah rusak. Dari mikrosirkulasi kembali ke kapiler, kemudian ke vena, ke venula, baru ke vena. Vena bersifat tipis dindingnya dan pada trauma ringan dapat rusak. Peran pembuluh darah pada hemostasis adalah vasokonstriksi dan memulai proses hemostasis lainnya. Vasokonstriksi terjadi secara refleks dan lokal, akan dihasilkan serotonin, 5-hidroksitriptamin ataupun tromboksan A2. Kemudian pembuluh darah juga menyebabkan penonjolan kolagen, akan terjadi adesi dan agregasi trombosit dan aktivasi koagulasi intrinsik dari faktor 12 menjadi 12A, dan ekstrinsik akan dilepaskan faktor 3 atau tromboplastin jaringan. Perdarahan mikrosirkulasi, sumbat trombosit saja atau platelet plak saja sudah dapat mengatasi perdarahan. Namun kalau terjadi perdarahan dari pembuluh darah yang lebih besar, harus diatasi dengan pembentukan sumbat hemostasis atau hemostatik plak. Berikutnya adalah trombosit. Trombosit adalah sel cakram yang diproduksi dari megakariosit di dalam sumsum tulang. Ini akan tumbuh menjadi megakariosit. Megakariosit akan menghasilkan trombosit yang matang di dalam sitoplasmanya dan akan dilepaskan ke sirkulasi.
Jumlah trombosit sekitar 150.000 sampai 400.000 per mikroliter, umurnya sekitar 10 hari dengan diameter 2 sampai 3 mikrometer. 1 megakariosit dapat menghasilkan sekitar 3.000 sampai 5.000 trombosit. Pembentukannya dipengaruhi hormon trombopoietin yang dihasilkan oleh ginjal. Penyimpanan dan sirkulasi trombosit. Dari megakariosit hanya 67% trombosit yang akan mengalir atau bersirkulasi di dalam pembuluh darah. Sekitar 33% akan disimpan di dalam limpa. Peranan trombosit dalam hemostasis yaitu adesi, reaksi pelepasan, agregasi, dan aktivasi koagulasi. Pada adesi terjadi perubahan bentuk trombosit dan reaksi pelepasan sehingga 3 detik setelah pembuluh darah luka akan terjadi adesi, kemudian dalam 10 detik akan terjadi agregasi, dan pembentukan fibrin terjadi dalam waktu 5 menit atau koagulasi. Adesi trombosit adalah proses perlekatan trombosit pada jaringan subendotel di tempat luka atau pada pembuluh darah yang rusak. Ini diperantarai oleh faktor von Willebrand yang terdapat dalam plasma. Faktor von Willebrand akan berikatan dengan kompleks glikoprotein pada membran trombosit, yaitu glikoprotein 1B, 9, atau 5. Juga terjadi ikatan antara reseptor kolagen pada trombosit langsung dengan serat kolagen pada matriks subendotel. Reaksi pelepasan. Proses adesi menyebabkan fosforilasi protein dan mobilisasi kalsium internal. Terjadi perubahan bentuk trombosit, membentuk tonjolan-tonjolan yang disebut pseudopodi. Pseudopodi akan melepaskan granul-granul yang berisi ADP atau serotonin, kemudian terkumpul ke bagian tengah, dilepaskan, bentuknya reaksi pelepasan. Ini akan menarik trombosit lain untuk mendekat. Agregasi trombosit ADP akan menyebabkan terekspresinya kompleks glikoprotein 2B3A pada permukaan trombosit. Kemudian dengan bantuan fibrinogen yang terdapat dalam plasma, trombosit akan saling melekat atau agregasi. Jadi ini adalah suatu trombosit yang normal. Apabila terjadi luka, trombosit akan melekat pada serat kolagen yang terbuka dengan melalui perantaran von Willebrand faktor. Kemudian setelah adesi, trombosit akan berubah bentuk dan melepaskan bahan-bahan ADP, serotonin, platelet factor 4, beta tromboglobulin, yang ini semua akan menarik trombosit lain untuk melekat dengan perantaraan fibrinogen yang ada di dalam plasma. Aktivitas koagulasi trombosit, yaitu membran trombosit aktif menghasilkan fosfolipid untuk pembentukan tenase dan protrombinase. Pengikatan tenase dan protrombinase ke membran trombosit akan mempercepat reaksi biokimia sampai ribuan kali dan melokalisir pembentukan trombin pada tempat luka. Protein koagulasi adalah protein atau faktor koagulasi, ditandai, ditulis, diberi angka dengan angka Romawi 1-13. Faktor yang teraktivasi ditandai dengan huruf A kecil, contohnya faktor 10 menjadi faktor 10A. Ini adalah protein atau faktor koagulasi: faktor 1 fibrinogen, faktor 2 protrombin, faktor 3 tisu tromboplastin, faktor 4 kalsium ion, faktor 5 labil factor atau proakselerin, faktor 7 stabil factor atau prokonvertin, faktor 8 antihemophilic factor, faktor 9 Christmas factor, faktor 10 Stewart-Brauer factor, faktor 11 plasma tromboplastin antisiden, faktor 12 Hageman factor, dan faktor 13 fibrin stabilizing factor. Berdasarkan struktur fisikanya, grup koagulasi dibagi menjadi 3, yaitu grup fibrinogen, grup protrombin, dan grup kontak. Proses pembekuan darah sampai terbentuknya benang-benang fibrin terjadi melalui 3 jalur, yaitu jalur ekstrinsik, jalur intrinsik, dan jalur bersama.
Jalur intrinsik dimulai dari perubahan HMW kininogen menjadi kinin, kemudian mengaktifkan faktor 12 menjadi 12A, selanjutnya mengaktifkan faktor 11 menjadi 11A, mengaktifkan faktor 9 menjadi 9A. Faktor 9 dengan bantuan faktor 8A akan mengaktifkan faktor 10 menjadi 10A. Extrinsic pathway dimulai dari aktifnya faktor 7 menjadi 7A. 7A akan mengaktifkan faktor 10 menjadi 10A. Ini adalah aktivasi faktor 10 adalah common pathway atau jalur bersama. Kemudian dengan bantuan faktor 5A, faktor 10A akan mengubah faktor 2 menjadi faktor 2A, dan faktor 2A ini akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin, dan faktor 13A akan menyebabkan fibrin membentuk cross-link fibrin yang stabil. Hasil akhir yang penting dari proses koagulasi adalah terbentuknya benang-benang fibrin atau cross-link fibrin. Fibrinolisis adalah proses fisiologis untuk membuang benang-benang fibrin yang tidak diperlukan lagi setelah proses perbaikan luka selesai. Ini dimulai dengan aktifnya plasminogen menjadi plasmin. Plasmin akan bekerja pada fibrin soluble fibrinogen dan soluble fibrin, juga bekerja pada crosslink fibrin, akan memecah fibrinogen atau soluble fibrin menjadi fragmen X, fragmen A, fragmen D, dan fragmen E. Sementara crosslink fibrin akan memecah menjadi faktor X dan D-dimer. Fibrinogen atau soluble fibrin pertama akan dipecah menjadi fragmen X akan dipecah menjadi fragmen A dan fragmen D, dan fragmen A akan dipecah lagi menjadi fragmen E dan fragmen D. Fragmen D ini yang bergabung disebut D-dimer. Berikutnya adalah adanya antikoagulan alamiah di dalam tubuh kita yang menjaga agar darah tetap cair. Kita mengenal ada dua jenis antikoagulan yang poten, yaitu antitrombin 3 dan protein C dengan kofaktornya protein S. Protein C akan menghambat faktor 8 dan faktor 5, sementara antitrombin akan menghambat faktor 9, faktor 10, dan faktor 2. Dalam keadaan normal terjadi keseimbangan antara koagulasi, fibrinolisis, dan inhibitor. Dan dalam keadaan normal selalu terjadi keseimbangan antara antikoagulan alamiah dan faktor fibrinolisis di satu sisi dengan koagulasi faktor dan trombosit dan fibrinolitik inhibitor. Faktor-faktor ini apabila meningkat akan menyebabkan hiperkoagulasi, dan faktor-faktor ini apabila meningkat akan menyebabkan perdarahan. Apabila faktor-faktor ini menurun akan menyebabkan hiperkoagulasi, dan apabila faktor-faktor ini menurun akan menyebabkan perdarahan. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan hubungi saya di dnajwa@hotmail.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.